Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mas. Dari mana Mas? Dari Batang-Batang. Dari Batang. Siapa namanya? Muhammad Jalil. Muhammad Jalil. Iya. Nama panggilannya? Jalil. Jalil. Kelas berapa sekarang? Kelas 2. Kelas 2 MA. Iya. Oh, kelas 2 MA. Pakai apa Lil ke sini Lil? Pakai motor. Nggak motor. Sendiri ya? Iya sendirian. Nggak ngajak temen dah? Enggak. Enggak bisa semua teman. Berangkat sendiri harus. Oh iya. Berapa menit perkiraan dari rumahnya? Kalau santai naik sepeda ya paling setengah jaman. Kalau santai. Iya. Enggak lebih. Nah, tujuan Jalil sendiri ke sini ngapain? Ya mau apa ya? Mau konsultasi ya? Mau konsultasi Terkait apa? terkait pembelajaran. Pembelajaran. Iya. Berarti ada yang bermasalah ya dalam pembelajarannya Jalil. Iya. Gimana, coba ceritain? Kalau saya belajar itu kurang konsen, pikiran kemana-mana. Gimana caranya kalau mau konsen ke pembelajaran terus terlalu menyatu tuh pikiran langsung kemana-kemana di situ. Oh iya, berarti sering kurang fokus ya? Iya, dalam belajar kurang fokus. Gimana caranya kalau fokus ke pembelajaran itu? Berarti sekarang Jalil ini ya dalam masalah pembelajaran itu kurang menyatu, masih kurang fokus ya? Iya. Posisi ketiga. Kecak benar sebenarnya. Sisi ketiga. Sejauh ini Jalil sudah pernah belajar belum? Atau ya sering kayak diskusi bersama kelompoknya Jalil atau dengan teman-teman yang lain? Kalau diskusi sama teman-teman jarang, soalnya malas. Males ya? Iya. Kalau ngumpul sama teman-teman diskusi, pikiran kemana-mana. Gak nyatu ya? Gak nyatu. Ya, badannya di sana, Pikirannya kemana-mana. pikirannya kemana-mana. Ya. Berarti sekarang Jalil ini butuh penyerahan. Gimana cara Jalil itu agar bisa konsentrasi? Iya. Betul ya? Iya. Berarti datangnya Jalil ke sini memang betul untuk menanyakan permasalahannya dalam proses pembelajaran. Soalnya kurang konsentrasi kalau belajar, apalagi sendiri. kurang konsentrasi. Ya. Gimana caranya kalau mau konsentrasi belajar menyatu sama pikiran itu? Ya. Yang sejauh ini kamu merasa kecewa nggak dengan dirimu sendiri ketika kamu itu belajar, kemudian dalam belajarnya kamu itu nggak fokus atau ya kurang menyatu lah dalam proses pembelajaran? Ya kalau saya agak kecewa sih. Soalnya kan kalau belajar pas malas mau belajar, pikiran kemana-mana, kan kurang masuk belajaran, kurang masuk kalau nggak konsen. Tapi punya keinginan kan untuk tetap berpendidikan, tetap Iya punya, tapi punya pemikiran
mau belajar konsentrasi tapi nggak tahu caranya gimana. Iya. Kan saya kesini mau nanya gimana caranya kalau belajar konsentrasi. Oke. Mungkin ketika dalam proses pembelajarannya sambian Mas, itu apakah sambian itu mempunyai kendala atau apalah gitu, mungkin bisa diceritakan dengan detail ketika sambian itu dalam proses pembelajaran Mas. Kalau waktu belajar kan ya, kalau waktu belajar yang nggak konsen pasti ditelepon teman mau kemana gitu, nggak bisa pas apa tuh diganggu teman itu yang nggak bisa konsentrasi belajar. Diajak kemana mau jalan-jalan, pas belajarnya itu kan kurang konsentrasi. Kalau sambil ditelepon nggak boleh belajar. Selain itu mungkin ada yang lain? Kalau yang lain apa ya, kadang disuruh beli apa sama waktu itu. Iya. Ya kadang itu ya yang menjadi anggaplah kurang fokus dari diri. Iya. Kalau disuruh beli sama waktu berangkat, pas pulangnya ke rumah susah mau belajar gitu, nggak bisa nerusin belajar lagi. Belajar lagi. Ya ya. Tapi dalam hal tersebut, apakah Mas Jalil itu merasa tertekan apa gimana ketika ya dalam permasalahan tersebut, seperti halnya tadi Mas Jalil menyebutkan ya ditelepon teman atau ya kadang ketika kita belajar itu disuruh orang tua untuk buat beli ini itu dari Mas Jalil sendiri apakah ada yang tertekan atau gimana ketika mengalami hal tersebut? Kalau saya sih agak tertekan, soalnya kan kalau saya itu belajar fokus kan, mau fokus belajar, Ya. pas tahu-tahunya disuruh beli apa, beli ini beli itu. Apalagi pas ditelepon teman, ada teman ke rumah itu. Kalau mau belajar lagi sesudah disuruh beli sama orang tua atau ada teman tuh, kalau mau teruskan belajar nggak bisa neruskan lagi. Ya. Karena sudah lupa mungkin. Iya, sudah malas. Iya. Mau neruskan belajar malas. Ya, ngerti. Nah, fungsi saya di sini bukan mencari solusi ya kan, tapi cuma mengarahkan Mas Jalil gimana nanti Mas Jalil itu lebih fokus dan juga lebih enak ketika belajar. Itu yang belajar. Iya. Yang kalau bisa nggak ada yang ganggu kalau mau belajar itu, kan lebih normal kalau nggak ada yang ganggu. Kalau Mas Jalil sendiri ketika pastinya mempunyai solusi sendiri lah. Kadang kan ketika Mas Jalil itu dalam proses pembelajaran itu kalau memang Mas Jalil itu memang butuh tempat untuk sendirian, itu Mas Jalil kan bisa di tempat-tempat yang sekiranya tidak diganggu oleh orang. Mungkin Mas Jalil mempunyai solusi sendiri terkait Mas Jalil itu seperti apa. Misal ada telepon, nanti solusi terbaik dari Mas Jalil sendiri, apakah mau ngangkat telepon, apakah tetap fokus belajar, bagaimana? Kan itu solusinya dari Mas Jalil kan pribadi. Iya. Nah itu gimana menurut Mas Jalil sendiri? Kalau saya atau ditelepon sama temen tuh, kalau nggak diangkat teleponnya nggak enak sama temen. Kalau diangkat teleponnya mengganggu saya belajar. Ya, kalau yang orang tuanya sendiri gimana? Kalau sama orang tua kan, kalau nggak mau disuruh beli apa itu kan gimana ya, dosa pasti kan. Ya. Kalau nggak mau disuruh orang tua. Ya, kembali lagi di sini untuk permasalahan dan juga solusi itu Mas Jalil sendiri yang menentukan, akan tetapi fungsi saya ini sebagai konselor cuma mengarahkan Mas Jalil gimana untuk dalam proses pembelajaran Mas Jalil itu lebih enak dan juga lebih produktif nanti ke Mas Jalil sendiri. Mungkin Mas Jalil ini ketika dalam proses belajar atau baca buku atau ketika Mas Jalil itu
kalau suka diskusi ya diskusi. Tapi kalau Mas Jalil suka sendirian dan juga baca buku itu, mungkin Mas Jalil ini nanti ya di tempat-tempat yang sekiranya Mas Jalil itu tidak ada orang ataupun HP-nya nanti Mas Jalil itu ditaruh dulu. Semisal dalam 15 menit saya harus fokus belajar. Nah itu kan juga menjadi solusi buat Mas Jalil kan, betul kan? Nah semisal 15 menit HP taruh dulu di kamar, saya mau belajar di luar. Intinya saya itu mungkin juga bisa dibilang nanti ke orang tuanya Mas Jalil, kan tidak menutup kemungkinan kan orang tuanya Mas Jalil itu ketika Mas Jalil memberitahu bahwasanya ibu saya atau bapak saya mau belajar dulu selama 15 menit, jangan diganggu dulu ya bapak selama 15 menit. Mungkin nanti selepas Jalil belajar mungkin ya bapak mau disuruh gini kan itu juga merupakan solusi lah buat Mas Jalil kan. Iya. Gitu. Biar Mas Jalil itu ketika belajar memang cepat, belajar memang sungguh-sungguh di sana. Nah, dalam proses tersebut seperti itu. Gimana menurut Mas Jalil, apa solusinya masih kurang tepat atau ya Mas Jalil menemukan solusi sendiri? Kan saya juga mengarahkan Mas Jalil ingin yang terbaik seperti itu. Kalau saya dari dulu kan, kalau nyari solusi sendiri, gimana ya? Pemikiran saya pasti kalau HP ditinggal nggak bisa. Kalau disuruh orang tua tuh, kalau nggak mau dimarahin, gimana itu? Harus harus diturutin gitu. Apa yang disuruh orang tuanya harus diturutin gitu ya? Iya. Gimana? Ya gitulah, kalau disuruh gak mau kayak dosa kalau ke saya itu kan. Kalau di telepon sama teman HP ditinggal, kadang dimarahin sama teman, ya apa-apa kayak di telepon gak diangkat gitu. Tapi kalau diangkat ke saya malah terganggu belajar. Itu saya cari solusinya sendiri, nggak nemu solusi, ya terpaksa harus diangkat teleponnya. Kalau disuruh beli apa sama orang tua itu harus berangkat juga. Gimana caranya itu yang bisa langsung berubah caranya? Kalau disuruh beli apa itu sama orang tua, kalau nggak mau saya itu biar nggak dosa, biar nggak durhaka sama orang tua itu. Kalau sama teman gak diangkat itu biar gak dimarahin sama teman kalau gak diangkat teleponnya itu. Gimana caranya? Solusinya itu? Nah, mungkin ya kembali pada tadi itu, ketika Mas Jalil itu pegang HP itu kan otomatis Mas Jalil tidak fokus di sana. Iya. Jadi tidak fokus belajar. Nah ketika nanti HP tersebut di-silent dulu, didiamkan dulu selama 15 menit atau 20 menit, itu Mas Jalil fokuskan pada pembelajaran. Nah itu juga lebih maksimal nantinya ke Mas Jalil, seperti itu. Jadi ketika Mas Jalil itu sudah dalam 20 menit itu Mas Jalil sudah selesai pembelajarannya, mau tidak mau itu Mas Jalil harus anggaplah harus selesai, atau seenggaknya 20 menit itu digunakan semaksimal mungkin. Nah kalau masalah yang orang tua tadi, untuk masalah Mas Jalil itu durhaka apa enggak, itu kan tergantung dari Mas Jalil gimana komunikasinya kepada orang tuanya. Semisal Mas Jalil ini dalam keluarganya itu disuruh untuk beli ikan, misal Mas Jalil itu dalam proses pembelajaran, tetapi dalam proses pembelajarannya Mas Jalil itu tidak ngasih informasi kepada orang tuanya untuk saya ini mau fokus dulu dalam pembelajaran. Kan itu kan dari situ kan orang tuanya kan tidak tahu kan Mas Jalil itu belajar apa enggak gitu. Jadinya orang tuanya Mas Jalil itu nyuruh untuk buat beli-beli seperti itu, kan juga mengganggu belajarannya Mas Jalil kan. Iya. Nah kalau seperti itu kan
alangkah lebih baiknya Mas Jalil ini ngasih informasi dulu ke orang tuanya. Pak, Bu, saya izin, saya mau atau kalau kamu pakai bahasa Madura, saya pakai bahasa Madura dengan bahasa yang sopan kepada orang tuanya. Jadi selama 20 menit atau 15 menit ini saya tidak saya pengen belajar selama 15 atau 20 menit ini, Bu. Jadi kalau semisal nanti mau beli-beli selepas Jalil belajar ya selama 15 atau 20 menit seperti itu. Nanti kan orang tuanya berpikir juga, oh anak saya sudah berproses dengan baik, oh anak saya sudah belajar dan juga memfokuskan diri untuk belajar seperti itu. Kan juga menimbulkan pikiran nanti orang tuanya seperti itu. Kalau itu kan yang orang tua bisa, tapi kalau HP kan pas disuruh buat apa itu pakai HP, ngerjain tugas pakai HP itu kan, gimana caranya? Kan pasti harus pegang HP kan itu, nggak bisa ditinggal HP itu kan. Berarti kan itu anggaplah bukan masalah ya juga menjadi problematika sih kalau seperti itu. Jadi kan Mas Jalil itu mempunyai tugas makalah ataupun tugas yang sekiranya itu menggunakan alat digital atau menggunakan HP. Karena itu juga membuat Mas Jalil itu kurang fokus ketika ada orang yang nelpon atau yang lain-lainnya. Nah ya seperti itu ya. Kalau seperti itu ya Mas Jalil ini alangkah lebih baiknya ketika semisal Mas Jalil itu membuat makalah. Kalau Mas Jalil buat makalah itu biasanya di laptop atau di HP? Kalau saya sih pribadi pakai HP. Bisa. Jadi kalau pakai HP itu ya Mas, kalau memang Mas Jalil itu ketika dalam proses pencarian data di sana jangan dulu pakai jangan dulu WA-nya itu dilihat, tapi fokus pada Mas Jalil itu cari data, misal di Google Scholar atau di iPusnas atau di buku-buku yang lainnya, untuk Mas Jalil itu lebih maksimal nantinya. Intinya dalam dirinya Mas Jalil itu berkomitmen, dalam 20 menit ini saya harus anggaplah bersungguh-sungguh dalam pembelajaran ini, biar nantinya ketika ada WA atau ada hal-hal yang mengganggu Mas Jalil itu, Mas Jalil tetap berkomitmen di sana bahwasanya saya masih belajar gitu. Selama 20 menit aja kan sebentar itu. Iya, waktu 20 menit itu gunakan semaksimal mungkin. Kalau nggak kasih tahu sama orang tua itu apakah baik sama saya? Sebaiknya ngasih kabar dulu ke orang tuanya. Jadi jangan jangan miskomunikasi ya ke orang tuanya. Takutnya kan tadi tuh permasalahan yang disampaikan Mas Jalil ketika dalam proses pembelajaran, Mas Jalil itu dipanggil untuk disuruh beli-beli ke pasar misalnya. Itu kan juga mengganggu kan. Jadi alangkah lebih baiknya ngasih kabar dulu ke orang tuanya. Tapi kalau orang tua saya keluar saya belajar, waktu orang tua saya keluar belajar, tiba-tiba orang tua saya datang pas suruh beli ini waktu belajar, gimana solusinya itu? Ya kan tadi semisal ketika disuruh beli itu kan dari sebelum itu kan Mas Jalil sudah ngasih kabar orang tuanya bahwasanya masih mau belajar selama 20 menit. Di situ kan orang tuanya mau tidak mau kan juga tahu dong kondisinya Mas Jalil sekarang masih belajar. Jadi pastinya ngerti orang tuanya kalau memang Mas Jalil itu sungguh-sungguh dalam pembelajaran. Dari Mas Jalil yang sudah disampaikan tadi sudah banyak ya permasalahan dalam proses pembelajaran Mas Jalil yang sekiranya itu mengganggu dalam proses pembelajaran Mas Jalil itu bisa saya tangkap semuanya. Jadi Mas Jalil ini ketika dalam proses pembelajaran itu kadang ada yang suka mengganggu atau ya dari faktor eksternal lah,
Tapi kalau dalam faktor internalnya Mas Jalil itu mempunyai keinginan, kan tetapi masih belum menemukan cara gimana caranya itu untuk tetap fokus di dalam sana, dalam proses pembelajaran. Nah dari situ saya mengarahkan itu Mas Jalil itu mempunyai waktu atau konsistensi waktu selama dalam proses pembelajaran. Entah satu hari Mas Jalil ini 20 menit lah digunakan dengan baik untuk dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi nanti sebelum orang tuanya Mas Jalil itu nyuruh Mas Jalil, jadi sebelum pembelajaran itu Mas Jalil itu minta izin dulu, konfirmasi dulu, minta kasih kabar bahwasanya Jalil mau belajar. Dan untuk HP-nya atau untuk temannya itu di silent dulu HP-nya kalau dalam membaca buku seperti ini. Nah kalau Mas Jalil itu dalam proses pembuatan makalah, nah itu untuk yang WA itu di di silent dulu atau di apa namanya itu, bisa kan kalau untuk chat itu bisa dihilangkan dulu, nggak bisa kan? Bisa. Seperti itu bisa juga, itu mungkin solusi lah atau ya, arahan lah dari saya biar Mas Jalil itu lebih maksimal nanti ketika dalam proses pembelajaran. Gimana? Apakah sudah bisa mereka-reka lah atau menemukan solusi yang berdapat darinya Mas Jalil? Ya, kalau itu saya coba diikuti solusinya. Semoga bisa ya lebih baik dari bisa lebih baik dari dulunya itu kan. ya dari sebelumnya. Ini sebelumnya. Oke, mungkin ya dicukupkan dulu ya. Kalau misal nanti Mas Jalil sudah menemukan lebih baik, nanti konsultasi lagi ya. Iya. Lebih enak Pak. Atau nanti saya pantau lah ketika Mas Jalil di sekolah seperti itu. Mungkin itu ya dulu ya. Iya. Kita semangat.